I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar uang. Pasar uang adalah suatu sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Pasar uang tidak seperti pasar modal yang mempunyai suatu tempat fisik. Pembiayaan yang dilakukan didasarkan pada pinjaman atau loan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas apa itu ciri-ciri pasar uang. Yang pertama yaitu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua yaitu hanya memenuhi dana pada jangka pendek. Dan yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dan selanjutnya yaitu apa itu peserta pasar uang. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan, dan yang kedua ada perusahaan besar, yang ketiga lembaga pemerintahan, yang keempat individu, dan yang terakhir adalah Bank Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pasar uang, yaitu instrumen pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu suatu surat berharga yang bentuknya hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, surat berharga pasar uang, yaitu suatu surat berharga yang diperdagangkan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito, yaitu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank terhadap simpanan nasabah dengan tingkat suku bunga dan periode jatuh tempo yang ditentukan. Yang keempat, treasury bills, yaitu suatu hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dengan jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Yang kelima, promissory notes, yaitu surat pernyataan kesanggupan untuk bisa membayar transaksi hutang piutang jangka pendek yang dilakukan kreditur dan debitur. Yang keenam, commercial paper, yaitu instrumen hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kepada investor tanpa adanya jaminan kolateral yang dipakai untuk pembiayaan kewajiban jangka pendek. Yang ketujuh, call money, yaitu instrumen keuangan yang dipakai untuk kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana yang dilakukan antar bank dengan jangka waktu pendek maksimal 1 tahun. Yang ke-8, bankers acceptance, yaitu surat berharga yang bisa dipakai untuk kegiatan ekspor-impor barang, dapat juga digunakan dalam transaksi valuta asing atau falas. Kemudian, jenis-jenis transaksi pasar uang. Yang pertama, pasar uang antar bank. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. 3, surat berharga pasar uang. 4, sertifikat deposito. Dan 5, pasar valuta asing atau bursa valuta asing. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pasar uang. Kelebihannya yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, dan sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kekurangan atau risikonya, yang pertama ada risiko pasar, kemudian risiko gagal bayar, kemudian risiko inflasi, dan risiko valuta asing. Kemudian, fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga pada jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi suatu perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dari investor luar. Yang ketiga, sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dan investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek. Yang keempat, sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin membeli suatu surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Tujuan pasar uang bagi pihak yang memerlukan modal atau dana yaitu mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek, mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas, memenuhi suatu dana atau modal kerja, dan sedang mengalami kalah yang bergilir. Kemudian bagi yang menanamkan modal atau dana yaitu
untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu dan untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian saya serahkan kepada teman saya, Saudari Febri. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun, sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadi jual beli sekuritas yang disebut bursa efek. Bursa efek merupakan arti fisik dari pasar modal. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Adapun dasar-dasar hukum pasar modal, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang berharga. Dan yang kelima, Peraturan Bursa Efek. Adapun manfaat pasar modal, yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Adapun fungsi pasar modal, yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua yaitu fungsi keuangan, di mana fungsi ekonomi ini menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lenders atau para investor yang menanamkan dananya dalam pasar modal ke borrowers atau emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal. Lenders mengharapkan akan memperoleh keuntungan imbalan dari penyerahan dana tersebut, sedangkan dari sisi borrowers tersedianya dana dari pihak luar untuk memungkinkan melakukan investasi tanpa harus menunggunya tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal sebagai fungsi keuangan adalah dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers. Leaders menyediakan dana tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Lalu, siapa yang boleh membeli saham? Siapa saja boleh membeli saham, baik investor, perorangan Indonesia atau asing, maupun institusi Indonesia atau asing. Instrumen pasar modal. Yang pertama, sekuritas atau surat berharga yang merupakan aset finansial atau financial asset yang menyatakan klaim keuangan. Dua-dua, Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial. Mengapa investasi di BEI lebih menguntungkan? Yang pertama, pertumbuhan melebihi inflasi tabungan deposito. Yang kedua, memberikan dividen dan capital gain. Yang ketiga, perusahaan saham berhak atas aset perusahaan jika dibubarkan. Yang keempat, relatif mudah perjualbelikan. Cara berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, investor tidak dapat melakukan transaksi jual atau beli efek langsung ke bursa efek. Yang kedua, pembeli atau penjual saham harus melalui perusahaan efek. 3. Sebelum melakukan transaksi, investor harus membuka rekening di perusahaan efek, kecuali untuk investor institusi atau investor perseorangan yang membeli atau menjual unit pernyataan reksadana atau pembelian saham pada penawaran pendanaan. Syarat pembukaan rekening. Yang pertama, membuka rekening di perusahaan efek. Yang kedua, menyerahkan deposito atau dapat berupa uang atau efek. Yang ketiga, membuat perjanjian pembukaan rekening dengan perusahaan efek. Ada trik jitu melenggang di pasar modal. Yang pertama, punya waktu. Yang kedua, punya skill. Yang ketiga, punya informasi. Dan yang keempat, punya dana sisa.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pasar modal. Instrumen pasar modal. Sekuritas atau securities atau juga disebut efek atau surat berharga merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi, kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Persamaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, pasar uang dan produk pasar modal ini relatif sama, berupa surat berharga. Yang kedua, menjalankan suatu fungsi yang sama, defisit, yaitu menjembatani pihak surplus dan yang memiliki banyak peluang investasi. Sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Karena pasar uang sendiri muncul karena banyak bank membutuhkan likuiditas, kemudian menjual instrumen pasar uang ke bank lain, baik bank konvensional atau juga bank syariah. Sedangkan pasar modal, adanya penjualan saham, obligasi, dan sebagainya. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, dari segi waktu. Pasar uang memiliki jangka waktu pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Sedangkan pasar modal memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Yang kedua, tempat perdagangan dalam pasar uang transaksi bersifat abstrak, yang artinya tidak diperdagangkan di pasar tertentu. Sedangkan pasar modal diperdagangkan di bursa efek. Yang ketiga, dari segi profitabilitas. Pasar uang memiliki profit dan risiko yang lebih rendah dibanding pasar modal.